Untuk melihat persiapan keberangkatan jemaah calon haji sudah bergabung korespondensi Indonesia Iwan Hermawan di Asrama Haji Pondok Gede. Iwan, bagaimana dengan situasi pemberangkatan jemaah calon haji? Akan ada 3 kloter yang mulai diberangkatkan pada 2 Mei hingga 16 Mei mendatang. Bagaimana suasana di sana? Silakan dengan laporan langsung Anda. Ya, baik, terima kasih Yuda, dan baru saja ini adalah dari kloter dari Banten ini sudah mulai datang dan kemudian juga sudah diperiksa dan segala macam, dan mereka sudah memasuki asrama haji untuk beristirahat karena mereka akan terbang nanti sekitar malam nanti. Dan Yuda, sebenarnya untuk tahun ini jemaah haji untuk tahun ini memang tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana asrama haji Pondok Gede ini dibuat semacam one stop service bagi para jemaah calon haji yang akan berangkat. Jadi misalnya ketika para jemaah calon haji ini sudah tiba di sini, mereka yang pertama terlebih dahulu akan diperiksa kesehatannya, dan di sini juga sudah disiapkan tim kesehatan dari Bandara Soekarno-Hatta dan juga dari Kementerian Kesehatan, dan mereka di sini akan diperiksa kesehatannya apakah ada keluhan, apakah ada penyakit bawaan atau sebagainya, dan kemudian mereka juga akan dibekali dengan 1 kantong obat yang isinya sebenarnya adalah obat-obatan sederhana, obat-obatan ringan seperti itu, seperti misalnya obat sakit kepala, obat demam, dan lain sebagainya, yang dimana itu nanti bisa digunakan oleh jemaah calon haji ketika mereka berada di Mekah ataupun di Madinah. Dan kemudian setelah dari pemeriksaan kesehatan, mereka akan diperiksa permasalahan izinnya, seperti misalnya paspornya, identitas, dan kemudian visanya di sini. Dan sudah ada juga petugas imigrasi yang akan melakukan pemeriksaan. Dan setelah pemeriksaan itu selesai, kemudian di tempat ini juga akan diberikan living cost atau biaya jajan seperti itu yang akan di provide ataupun diberikan oleh pemerintah, yaitu sebesar 750 real atau sebesar setara dengan sekitar 3,5 juta rupiah. Dan living cost ini sebenarnya boleh dibilang ini sebenarnya hanya untuk jajannya para jemaah calon haji begitu ya, karena memang untuk makan sehari-hari, untuk transportasi, untuk penginapan, semuanya sudah ditanggung oleh dari pemerintah Indonesia. Jadi mereka ini hanya untuk sekedar jajannya ataupun mungkin untuk memberi oleh-oleh. Tapi udah sebenarnya yang paling utama untuk jemaah haji ini adalah karena memang ini untuk tahun ini pemerintah juga masih memprioritaskan jemaah lansia dan juga disabilitas. Jadi yang harus difokuskan ataupun harus diutamakan adalah masalah kesehatan daripada jemaah calon haji, terutama yang berusia lansia dan juga disabilitas ataupun yang memiliki penyakit-penyakit tertentu seperti itu. Karena memang saat ini situasi di Arab Saudi ataupun di Mekah atau di Madinah cuacanya cukup panas, yaitu sekitar 39 derajat sampai dengan 40 derajat Celcius. Jadi memang cukup panas. Jadi oleh karena itu memang untuk para jemaah calon haji ini diberikan tips-tips ataupun harus menjalankan hidup yang sehat di sana, ya, seperti misalnya banyak minum, kemudian juga makan makanan yang bergizi. Dan selain itu juga tadi kami berbicara dengan tim kesehatan yang ada di sini, mereka juga memberikan tips selain 2 tadi yang disebutkan, yaitu banyak minum dan juga makan bergizi, yang tentunya adalah banyak beristirahat juga begitu, untuk nantinya memulihkan tenaga, karena seperti kita ketahui ibadah haji merupakan ibadah yang penuh dengan tantangan fisik, karena ada sa'i, ada tawaf dan lain sebagainya, itu yang memerlukan fisik yang cukup prima. Dan selain itu juga disarankan juga bagi jemaah haji ini untuk mengutamakan ibadah yang wajib begitu ya. Dan sementara yang sunnahnya bisa agak dikurangi sedikit karena memang harus menyimpan tenaga. Karena untuk puncaknya, agar nanti pada ketika puncak hajinya mereka sudah memiliki kekuatan ataupun kesehatan yang prima seperti itu. Dan juga bagi jemaah Indonesia juga diberikan tips agar jangan terlalu banyak belanja. Karena belanja ini disebutkan nanti akan menghabiskan tenaga juga seperti itu, dan kemudian juga membuat kesehatan ataupun kekuatan menjadi menurun, karena memang untuk haji ini diperlukan kesehatan yang cukup prima. Oleh karena itu di sini pun, di tempat ini pun juga diberikan semacam ada pojok edukasi bagi para jemaah-jemaah ini nantinya untuk melakukan ibadah haji yang baik dan sehat. Karena untuk jemaah-jemaah lansia ini memang harus menjadi perhatian, karena memang ketika pada tahun 2023 lalu ini jemaah yang meninggal di Arab Saudi ini mencapai lebih dari 700 orang, dan di tahun 2024 memang cukup menurun, ada sekitar 400 orang yang meninggal pada saat menjalankan ibadah haji, dan kita harapkan tentunya pada tahun 2025 ini jumlahnya jauh lebih menurun lagi, karena mereka sudah menyadari pentingnya kesehatan ataupun menjaga fisik ketika menjalani ibadah haji ini. Dan untuk sementara itu yang dapat kami laporkan dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Sementara kembali ke Anda, Yuda.
Iwan, terima kasih tadi laporan langsung Anda tentang keberangkatan haji. Berikut tipsnya. Selamat